Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam ruang kolaborasi modul 3.3 diskusi kelompok mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, saya Nur Patria Setiawan bersama dengan Bapak Sukrat Holib dan Ibu Dian Agustina Sari serta Ibu Reni. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, dan bersama fasilitator Bapak Jayus SPD dan Ibu Sri Wahyuni SPD sebagai pengajar praktik, dan Bapak Widi Setiawan sarjana pendidikan sebagai pengajar praktik. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.3 ini adalah yang pertama, berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, calon guru penggerak akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid. Selanjutnya, calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Bapak dan Ibu guru hebat, murid mendemonstrasikan dalam hal kepemimpinan murid atau lebih dikenal dengan student agency, di mana ketika mereka mampu mengarahkan pembelajarannya sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan pendapat atau opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajaran. Itulah kepemimpinan murid atau student agency, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan yang harus dihargai di dalam pembelajaran saat ini. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, murid adalah mitra guru, maka murid tentunya akan berusaha memahami tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajarannya. Yang kedua, menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menunjukkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan inisiatif, membuat pilihan-pilihan tindakan, dan juga memberikan umpan balik satu sama lain. Juga murid berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati, menanggapi ide atau gagasan, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif dari rekan-rekan siswa itu sendiri. Nah, guru di dalam hal ini adalah tentunya memperhatikan kemampuan, kebutuhan, dan minat murid untuk memastikan proses pembelajaran yang sesuai kodrat siswa dan zamannya. Selanjutnya, guru mendorong murid untuk mengeksplorasi minat mereka dengan memberikan tugas atau kegiatan yang terbuka, menawarkan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kreativitas dan mengambil risiko. Selanjutnya, guru mempertimbangkan sejauh mana tingkat bantuan yang diberikan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Selanjutnya, guru menunjukkan minat dan keingintahuan guna mendengarkan dan menanggapi setiap aktivitas murid untuk membuka cakrawala berpikir murid. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan profil positif pada dirinya yang diharapkan dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila yang ada pada murid.
Bapak dan Ibu guru hebat, ada 7 lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, sehingga murid mempunyai atau berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Selanjutnya, dengan ada lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses mencapai tujuan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya yang keempat adalah Bapak Ibu, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yang kelima adalah lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, yang keenam adalah lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Dan yang terakhir adalah lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, apa program sekolah yang dikembangkan? Nah, di dalam judul program sekolah ini yang akan kami kembangkan mengenai berkebun satu siswa satu bibit. Nah, bagaimana program dijalankan? Tentunya Bapak dan Ibu guru hebat, program sekolah yang akan diambil dari 3 jenis kegiatan, yaitu ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, dalam kegiatan ini kami mengambil, kelompok kami ada kelompok 1 mengambil intrakurikuler yang mengintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, kita lanjutkan mengenai program berkebun satu siswa satu bibit. Program ini adalah program intrakurikuler. Program ini merupakan pengayaan dari muatan lokal yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar, diambil kelas 4, kelas 5, dan 6. Adapun tujuan programnya adalah program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency dengan mengenalkan tanggung jawab kepada murid, mandiri, berkolaborasi, dan disiplin. Yang kedua adalah memperkuat pembentukan karakter melalui kegiatan mengolah tanah, merawat tanaman, dan memanfaatkan tanaman yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan. Nah, adapun rencana kerja yaitu mengumpulkan seluruh murid kelas tinggi, kemudian melakukan diskusi tentang bibit tanaman yang mereka sukai atau miliki yang akan ditanam di kebun sekolah. Nah, untuk kelas 6 jenis tanaman apotek hidup, mengenai tanamannya nanti akan didiskusikan kepada siswa, terserah siswa mau tanaman seperti apa. Kemudian untuk kelas 5-nya adalah tanaman palawija yang tanamannya juga diserahkan kepada siswa. Kelas 4-nya adalah tanaman sayur-sayuran, juga mengenai bibitnya diserahkan kepada siswa. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam pelaksanaan perawatan setiap hari, di sini kita mengambil fleksibel, diharapkan tidak mengganggu pelajaran. Selanjutnya secara teknisnya kita ulangi lagi adalah semua siswa kelas 4, 5, dan 6 yang akan dikumpulkan dan diajak diskusi bersama guru wali kelas per kelas. Kemudian guru kelas menyampaikan tujuan pertemuan kepada siswa mengenai
kegiatan berkebun satu siswa satu bibit. Dari hasil diskusi nanti diharapkan pertama siswa atau siswi boleh membawa bibit yang mereka miliki. Yang kedua, bibit yang sejenis akan dikelompokkan atau ditanam di tempat yang sama. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan jadwal penanaman bersama siswa. Yang keempat adalah perawatan akan dilakukan setiap hari tanpa mengganggu jam pelajaran. Yang kelima, panen raya. Ini disesuaikan dengan jenis tanaman nanti. Yang keenam adalah menikmati hasil panen kebun sesuai kondisi di lapangan nanti. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, mengapa kelompok kami mengambil program ini? Nah, kami mengambil judul ini adalah karena kami ingin membangun lingkungan sekolah. Yang pertama, kami yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif dan membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan meninjak lanjuti tujuan, harapan, mimpi yang manfaat dan kebaikannya nanti dapat melampaui atau pemenuhan kebutuhan individu, kelompok atau orang banyak. Yang kedua adalah menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif di dalam proses belajarnya sendiri. Nah, target sasaran adalah siswa kelas tinggi ya, kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, melalui kegiatan ini peserta didik mampu melakukan berbagai penelitian dan inovasi sederhana yang berkaitan dengan budidaya tanaman dan segala aspek pendukungnya sehingga menghasilkan nanti produk-produk yang bermanfaat. Yang kedua adalah contoh siswa dalam kegiatan pemanfaatan lahan sekolah semaksimal mungkin ini, yaitu berkebun satu bibit satu siswa. Hasil yang didapatkan nanti diharapkan adalah sebagai berikut. Pertama, merencanakan jenis sayuran atau taman yang ditanam di lahan atau di tanahnya. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga adalah mempraktikkan penanaman tanaman sayuran palawija atau apotek hidup di lahan terbuka. Yang keempat adalah mencatat waktu tumbuh kembang tanaman sayuran palawija apotek hidup. Terus yang kelima adalah melakukan pemeliharaan harian. Yang keenam adalah melakukan pemanenan. Yang ketujuh adalah melakukan pengolahan pasca panen. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, deskripsi program berkebun satu bibit satu siswa ini, kata berkebun berasal dari bahasa Bangka yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berkebun identik dengan bertani atau bercocok tanam, tentunya dengan melibatkan siswa dengan satu jenis bibit setiap siswa. Selanjutnya, di dalam diagram Y, strategi yang akan dipilih untuk mendorong suara pilihan atau kepemilikan murid terkait dengan program berkebun satu bibit satu siswa ini. Yang pertama, voice, suara murid. Di sini kita melibatkan semua murid kelas tinggi dalam perencanaan proyek. Yang kedua, melibatkan murid dalam menentukan jenis tanaman yang mereka tanam. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja sama dan tukar pikiran tentang strategi dan solusi untuk permasalahan tersebut. Yang kedua adalah pilihan atau choice. Di sini dalam pilihan adalah memberikan kesempatan kepada murid bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang mereka pelajari. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program. Selanjutnya, kepemilikan atau ownership. Di sini adalah kita merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari siswa. Yang kedua adalah meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri dan memantau serta menyesuaikannya.
Nah, ada kata yang penting, yaitu pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nadiem Makarim. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat dalam ruang kolaborasi modul 3.3 diskusi kelompok mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, saya Nur Patria bersama rekan-rekan Bapak Sukarsolip, Ibu Dian Agustina Sari, dan Ibu Reni, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia.